Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran dari Ibn Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu ardhana fa'ana bih biwafidhalini amin. Kita masih membahas pasal-pasal terkait dengan keutamaan sebagian ayat Quran atas yang lain, di mana sini beliau memberi contoh 4 daripada surah atau ayat itu Al-Fatihah dan juga ayat kursi dan Qul huwallahu ahad dan Yasin. Ini 4 contoh daripada keutamaan ayat Al-Quran di atas yang lainnya. Kita membahas sekarang tentang suratul Ikhlas faslun. Adapun ini adalah sebuah fasal fi suratul Ikhlasi tentang surat Al-Ikhlas. Wa amma qauluhu alaihi salam, adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Adapun surat qul huwallahu ahad itu membandingi apa qul hu tadi akan thulutsal Qur'an, akan sepertiga Al-Qur'an. Sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ma uraka tafham wajha dzalik, saya tidak melihat engkau dirimu itu memahami akan sisi pembandingan itu, akan sisi hal tersebut. Itu Al-Quran, bahwa Qul huwallahu itu membandingi sepertiga kepada Al-Quran. Wataratan taqulu, terkadang kau mengatakan hadza dzakarahu li targhib fi tilawah. Ini Allah sebutkan atau Rasul sebutkan untuk targhib, untuk merangsang dalam membaca Al-Quran. Walaisal ma'niyu bihi at-taqdir, dan tidaklah yang dimaksud dengannya dengan membaca sepertiga Quran ini bukanlah takdir atau ketentuan, bukanlah ketentuan bahwa dia betul-betul membandingi sepertiga Quran. Wah, iya, ketentuan. Iya. Wa hasya mansibin nubuwah an dzalik, dan tidak mungkin, ya, tidak mungkinlah atau sucilah daripada mansibin nubuwah, kedudukan kenabian dari hal itu, ya, daripada mengajarkan sesuatu yang bukan berupa makna atau tidak ada makna padanya. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan itu ta'dilu thulutsal Quran kemudian tidak ada maknanya, ya. Hasya, ini tidak mungkin. Kedudukan kenabian itu mengajarkan akan hal itu. Wataratan taqulu, terkadang engkau mengucapkan hadza ba'idun anil fahmi wa ta'wil. Hal ini pembandingan qul dengan thulutsal Quran ini itu ba'id, jauh daripada pemahaman dan takwil. Wa inna ayatul Quran tazidu ala 6,000 ayatin. Dan sungguhnya ayat Quran itu lebih daripada 6.000 ayat. Ya, fa hadzal qadru kaifa yakunu thulutsaha, dan kadar seperti kulhu ini bagaimana menjadi kadar seperti kulhu ini menjadi
sulusaha, menjadi sepertiganya. Nah mungkin, dia cuma 4 ayat. Wa hadza likillati ma'rifatika bihaqaiqil Qur'an. Itu semua perkataan-perkataan seperti itu karena sedikitnya pengetahuanmu tentang hakikat Al-Quran. Wa nadharika ila dhahiri al-fadhih, dan pandanganmu hanya kepada zahir lafaz-lafaz daripada Quran. Fatadhunnu, sehingga kau menduga annaha taksur wa ta'zum bitulil alfaz, bahwasanya Quran itu banyak dan agung dengan panjangnya lafaz, wa taksur bikisorihi, dan pendek dengan pendeknya lafaz. Wa dzalika kadhunni man yu'thirud darahim al-katsira al jawharatul wahidah. Itu seperti dugaan orang yang mengutamakan beberapa dirham yang banyak atas jauharah wahidah, atas satu permata. Nadharan ila kasratiha. Ya. Karena memandang kepada banyaknya. Ya, satu permata dibandingkan dibeli dengan berapa dirham. Gitu. Ya, jadi kelihatan kayak orang bodoh. Kayak anak kecil yang dikasih duit satu sama dikasih duit banyak, dia milih duit banyak, padahal yang satu ini 100.000 umpam, yang banyak ini mungkin nilainya 2.000 tidak banding dengan nilai yang satu. Kita kan macam anak kecil itu yang cuma membandingi atau mengerti bahwa agungnya tuh banyaknya ayat Quran itu dengan panjangnya lafaz, pendeknya dengan pendeknya lafaz. Fa'alam, maka ketahuilah, karena surat Al-Ikhlasi ta'dilu thulutsal Qur'ani qat'an. Ya. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu membandingi sepertiga Al-Quran secara qat'i, pasti. Ya. Dengan pasti, dengan qat'an. Warji' ilal aqsamis salasati, maka kembalilah aku kepada macam-macam yang 3. Allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan macam 3 tadi, fi muhimmatil Qur'an. Ya. Dalam kepentingan daripada atau tujuan-tujuan atau maqasid daripada Al-Quran, muhimmatul Quran. Itu apa yang paling penting adalah ma'rifatullah. Quran itu isinya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Dan juga kedua, ma'rifatul akhirah, pengetahuan tentang akhirat, tujuan semua kita, tujuan daripada kita semua, tempat perhentian terakhir. Ma'rifatul siratal mustaqim. Idhiyah, sebab dia aqsamus salasa itu adalah ma'rifatullah. Ya. Atau muhimmatul Quran itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatul akhirah, ya, dan ma'rifatu as-siratal mustaqim. Mengenalkan kepada Allah, mengenal kepada akhirat, mengenal tentang siratul mustaqim, jalan yang lurus yang bisa menghantarkan kita menuju kepada kedekatan dengan Allah dan keselamatan akhirat. Hadhil ma'arifut salasu, maka inilah pengetahuan yang 3. Hiyal muhimmah, inilah yang penting. Wal baqi tawabi, sedangkan sisanya adalah pengikut saja. Itu di halaman 51. Ya. Ya kan? 51. Dan kita sudah membahas tema Quran. Tema Quran itu ada 6. 3 tema itu tema yang penting, yaitu ta'riful mad'u ilaih di halaman 51. Mengenalkan kita kepada al-mad'u ilaih, zat yang kita diseru kepadanya, itu Allah SWT. Ta'rifus siratal mustaqim, ya. Yajibu mulazamatu fi suluki ilaih. Mengenalkan kita pada siratal mustaqim yang wajib apa mulazamatu, harus dilazimi, yang harus dilazimi untuk kita berjalan menuju kepada dia. Siratal mustaqim. Yang ketiga, ya, ta'riful hal indal wusul. Ya. Mengenalkan keadaan orang nanti ketika sudah sampai di sana. Keadaan orang ketika sudah sampai kepada Allah SWT. Maka 3 itu pengetahuan, yang lain tawabi. Sisanya itu mengikut saja. Ya. Itu kondisi orang-orang yang muhibbin, bagaimana orang yang mencintai Allah. Ya. Kemudian ucapan orang-orang yang jahidin, yang mengingkari tentang Allah SWT. Dan juga tentang ta'rif tentang bagaimana imarah memakmurkan, ya, stasiun-stasiun daripada tariq, daripada jalan itu untuk mengambil bekal menuju akhirat. Ya. Muhimmatul Quran, 3 tema pokok Al-Quran adalah itu.
mengenalkan pada Allah, mengenalkan pada akhirat, pada siratal mustaqim. Ya. Wa suratul ikhlasi, sedangkan surat al-ikhlas tashmilu ala wahidin minatsalas, mencakup atas satu dari 3 tema pokok Al-Quran, yaitu mengenalkan pada Allah. Maka dia sepertiga, karena dia berbicara tentang sepertiga Al-Quran, yaitu mengenalkan Allah SWT. Bahwa ma'rifatullah azza wa jalla, itu mengenal kepada Allah azza wa jalla, Maha Perkasa lagi Maha Agung. Wa tauhiduhu, mentauhidkan, mengesahkan Allah, takdisuhu, dan mensucikan Allah an musyarikin, daripada segala yang berkongsi, bersekutu dengan Allah, fil jinsi wan nau', dalam hal jenis dan nau' dan macamnya. Wa huwal muradu binafil asli wal far'i wal kufi, dan itulah, ya, tauhid itulah dan takdir itulah yang dimaksud dengan nafil asli, dengan menafikan asal pokok, dan nafil far'i, menafikan cabang, jadi menafikan asal Allah. Mustahil Allah itu ada asalnya, lam yalid wa lam yulad, menafikan cabang, menafikan keturunan dari Allah, ya kan? Lam yalid, ya, itu kan nafil far', ya. Allah tidak melahirkan, berarti kan nafil far', menafikan keturunan dari Allah. Nafil asal, walam yulad, dia tidak dilahirkan, nafil asal. Wal kufi, nafil kufi, menafikan segala yang setara dengan Allah, walam yakun lahu kufuwan. Ya kan? La asal wala fara wala kufu, tidak ada. Allah itu tidak ada asalnya, dari mana dia? Tidak ada. Dia berdiri dengan sendirinya. Semuanya yang berasal dari dia. Nafil asal, nafil fara. Lalu apa ada Allah punya anak? Tidak ada. Nafil fara, naful kufu, tidak ada yang setara dengan dia. Itu yang dijelaskan oleh Qul huwallahu ahad, oleh surah Al-Ikhlas. Wa wasfu bis somat, mensifati Allah dengan somat. Kita sudah bahas panjang lebar tentang pengertian somat ini pada pembahasan, ya. Somat itu yang tempat bergantung, yang mana semua bergantung kepada dia, ya. Wa yushir dzalika, ya. Dan memberi informasi, memberitahu akan hal itu, bi anau sayyid, bahwa somat itu, memberitahu akan as-somat itu bahwasanya Allah lah as-sayyid, pemimpin alladzi la maqsida fil wujud lil hawaij siwa, yang mana tidak ada maksud, tidak ada tujuan dalam wujud ini kepada segala, terhadap segala hajat kecuali kepada dia. As-somat, ya. Somat juga maknanya sayyid, somadu qaumi sayyidu qaumi. Somat dalam makna sumut, sumut artinya tidak ada celah, ya, sesuatu yang tidak ada celah padanya, ya. Juga somat juga alladzi yufza ilaihi, orang yang mana orang itu mengadu segala masalah, diadukan kepada dia, itu somat. Na'am laisa fiha hadithul akhirah wa suratul mustaqim. Ya, memang tidak ada dalam fiha pada suratul ikhlas ini hadithul akhirah, pembicaraan tentang akhirat dan siratul mustaqim. Walidzalika ta'dilu thulutsal Qur'an. Oleh karena itu suratul ikhlas membandingi sepertiga Al-Quran. Yang dibicarakan yang sepertiga itu tentang ma'rifatullah, ya. Ai thulutsal usul minal Quran, yakni sepertiga daripada pokok-pokok, tema pokok daripada Al-Quran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju arafah, haji itu arafah, huwal asal, dialah arafah, itu adalah asal dari haji, wal baqi tabiun, sisanya mengikut. Bukan berarti haji arafah saja, tapi arafah itulah asalnya. Maka begitulah suratul ikhlas, ma'rifatullah itu asal daripada 2 tema pokok, yang lain ikut, ya. Itu suratul ikhlas, ya. Faslun fi ta'wid talib ala istinbat min nafsi. Fasal berikutnya tentang ta'wid, pembiasaan si talib terhadap santri atau orang yang menuntut ilmu, ala istimbati, untuk beristimbat, untuk menggali binafsi, dengan dirinya sendiri, menggali suatu pengetahuan dengan dirinya sendiri. La'alaka tashtahil an ta'rif makna qauli alaihi wasallam. Barangkali engkau kepingin sekarang untuk kau mengetahui makna sabda Rasulullah SAW, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Sebenarnya riwayat Tirmidzi dari beberapa sahabat dan juga Nasai, ya, Tirmidzi dan Anas bin Malik, dan An-Nasai dalam Sunan Kubra dari
sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu majma'in. Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Quran. Wa ana ara an akila hadza ila fahmik, dan saya memandang untuk menyerahkan ini kepada pemahamanmu, litastambitahu binafsik, supaya kau beristimbat, menggali akan Yasin qalbul Quran ini binafsika, atau akan sabda beliau SAW, dengan dirimu sendiri, ala kiasi manubihta, berdasar kias pembandingan dengan apa-apa yang kau sudah nubihta, kau sudah diberi peringatan alai atasnya, atas ma fi amsalih, dalam semisalnya, ya semisalnya ma itu tadi, ya. Fa asaka an taqifu ala wajhi min nafsik, maka mudah-mudahan engkau takif, mengetahui atau berdiri atas wajahnya, ya, atas sisi atau alasannya, alasan tentang Yasin qalbul Quran min nafsik, dari dirimu sendiri, ya. Wa farahul insan bi tanabbuhi a'zam min al-farah bi tanbih, dan kegembiraan manusia dengan tanabbuh, dengan apa? Tanabbuh, yakni pengertian dia, ngertinya dia daripada apa? Gurunya, umpama seorang guru itu menjelaskan mukaddimah. Dengan mukaddimah itu si santri, si murid bisa ngerti yang lain dari apa yang sudah tanabbuh. Itu lebih senang dia daripada tambih, daripada langsung diberi peringatan oleh gurunya, ini loh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Itu kan sama dengan didulang, disuapi saja. Tapi lebih senang ketika santri itu mendapati sesuatu dari dasar yang sudah diberikan oleh guru itu, lalu dia tanabbuh, dia ngerti dari itu. Itu pasti dia lebih senang, oh ternyata begini maksudnya. Daripada dia ditanbih, diberi peringatan langsung oleh gurunya, ini tuh maksudnya ini maksudnya ini. Nah, Imam Ghazali ingin menguji sekarang Yasin qalbul Quran, wis golekana dhewe. Aku wis dudukno, saya sudah menunjukkan kamu, Al-Fatihah itu sudah saya tunjukkan, ayat kursi sudah saya tunjukkan, kulhu sudah saya tunjukkan. Saiki Yasin jaluk didulang mana ya? Ya. Ya. Kamu cari sendiri. Ya. Wa tanabbuh yazid fi nasyat aktsar min at-tanbih, dan tanabbuh yazid, ya, pengertian yang terambil daripada petunjuk-petunjuk yang ada yang sudah ditunjukkan, itu yazidu fin nasyat, akan menambah rajinnya kita untuk terus menggali, ya kan? Daripada sekedar tanbih, daripada sekedar peringatan yang diberikan. Ini tuh ini. Tapi dia ketika tanabbuh, ketika sadar akan pengetahuan yang dasar yang sudah diberikan oleh gurunya, dari pengetahuan dasar itu dia bisa menyerap pengetahuan baru dari semua itu pasti dia lebih gembira, kan, hasil istimbat dia. Lebih senang daripada sekedar ditunjukkan. Itu akan menambah nasyat. Ya. Wa ana arju. Ya. Apa Yasin qalbul Quran? Kembali kepada muhimmatul Quran itu. Apa muhimmatul Quran? Ma'rifatullah. Ya. Ma'rifat tentang Shiratal Mustaqim, terus tentang akhir. Tiga-tiganya sudah terkumpul dalam Yasin qalbul Quran. Jantungnya Quran secara ringkas, dan akhir-akhir ini Yasin bicara surga neraka, ya, bicara tentang tauhid. Di Yasin ada tauhid, ya, subhanallah, subhanallah, ayat yang diucapkan oleh Habib An-Najjar itu. Wa ma liyala a'budalli fa atakhidhu min alatan Ini Rahman biturin la tughni anni syai'an wa la yunqidhun. Apakah saya mau ngambil alihah Tuhan-Tuhan yang yudin Rahman biturin, kalau sang pengasih menginginkan aku dengan kemarabahayaan, la tughni syai'an, maka Tuhan-Tuhan tadi tidak bisa mencukupi aku daripada mara bahaya itu. Wa la yunqidhun, kemudian mereka tidak bisa menyelamatkan saya. Bicara banyak tentang ayat-ayat subhanallah apa istilah itu, wa itu lahum, dan ayat bagi mereka, tanda bagi mereka, tanda bagi mereka, tanda bagi mereka. Ma'rifatullah, ma'rifat Shiratal Mustaqim itu, dan tentunya tanda tentang bagaimana Shiratal Mustaqim itu tadi, bagaimana Habib An-Najjar ditunjukkan memegang teguh daripada tauhid itu tadi dalam menghadapi kaumnya ini. Ma'rifat akhirat
Itu banyak di situ kan, di akhir. Ya, tentang surga. Hum fi syughulin fakihun hum azwajum fi dzalal. Itu menceritakan tentang surga, tentang neraka. Ya. Maka qalbul Quran ada pada Allahu a'lam bishawab. Ya. Maka Yasin disebut qalbul Quran karena mencakup 3 tema pokok dari Quran tadi. 3-tiganya secara contoh. Wa ana arju an takuna, wa ana arju, dan saya berharap, kata Imam Ghazali, annaka, akan sesungguhnya engkau, idza tanabba'ta li sirrin, apabila kau tanggap dengan satu sir wahid, satu rahasia min nafsik dari dirimu, tawaffarat da'iyatuka, maka saya harap akan tawaffarat, akan penuh, menjadi penuh sempurna da'iyatuka, doronganmu, wan ba'atha nasyatuka, terbangkitkan akan rasa giatmu, li idmanil fikri, untuk terus merenung, tafakkur. Toma'an fil istibsar, karena kepingin, tamak untuk istibsar, untuk mengambil pelajaran, mengambil pandangan, wal wukuf al asrar, dan tamak untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah, terutama dalam firman-Nya. Jadi beliau sengaja meninggalkan Yasin ini, nggak dijelaskan, supaya bangkit. Coba kau renung, wis renung Dewi. Ketika kau dapat, oh ya Yasin begini, ternyata saya sudah bisa renungkan ini begini-begini, maka dan akan semangat. Kalau sudah berhasil, dia akan semangat untuk merenungkan yang lain. Tapi kalau didulang terus, ya sudah tidak ada semangat. Ya nunggu gurunya. Iya. Iya, pasti. Wabiyan fatih, maka dengannya lah. Ya, dengan istibsar itulah. Ya, dengan mencari, berusaha atau idmanul fikir itu, yan fatih laka haqiqul ayat, akan terbuka bagimu hakikat-hakikat. Apa hakikat-hakikat ayat? Allati hiya qawari'ul Qur'an, yang mana ayat-ayat itu adalah qawari'ul Qur'an. Qawari dari kata qari'ah. Qari'ah itu udah asal maknanya qara'a, yaqra' itu mengetuk. Qara'al bab. Banagra'il bab. Ya, kita akan mengetuk pintu. Qari'ah, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang mengejutkan. Qawari'ul Qur'an. Ada apa? Maksud diartikan pengejut daripada Quran, ya pokoknya gitu. Qari'atul Quran. Ayat-ayat itu merupakan pengetuk daripada Quran. Ayat-ayat, maksudnya ayat-ayat yang penting yang merupakan pengetuk Al-Quran itu akan hati, pengetuk hati kita daripada Quran. Alama sana jema'u laka jumlatan wahidah. Ya. Menurut apa-apa yang saya akan kumpulkan untukmu menjadi jumlatan wahidah, pada satu kumpulan. Yang satu, liyashula alaikan nazar, supaya menjadi mudah bagimu apa an-nazaru fiha, merenung tentangnya, tentang ayat tadi atau qari'ul Quran tadi, wastimbatul asrar minha, dan mudah bagimu untuk istimbat, untuk menggali rahasia-rahasia daripada qari'ul Quran. Beliau nanti akan mengumpulkan ayat-ayat yang dimaksud itu. Tapi beliau tidak membahas semua ayat itu. Apa ayat yang masuk Durarul Quran, apa ayat yang masuk Jawahirul Quran. Makanya itu yang beliau maksud, sana jema'u laka jumlatan wahidah. Saya akan kumpulkan ayat-ayat penting itu yang saya maksud jumlatan wahidah, supaya tinggal kamu merenung. Tinggal kamu merenungkan. Wis tak kumpulno kanggo awakmu iki renungno dhewe. Nanti di akhir itu akan disebut mana ayat sebagai Jawahirul Quran, mana ayat sebagai Durarul Quran. Sana jema'u lak, saya akan kumpulkan. Faslun fi taksisin Nabi SAW ayat al-kursiyyi bi anna sayyidatu ahil Quran wal fatihata bi annahal afdalu. Ya. Pasal tentang penghususan Nabi SAW akan ayat kursi, bahwasanya ayat kursi itu sayyidatu ahil Quran, penghulu ayat Al-Quran, pemimpin ayat Quran. Penghulu dikira PKW. Penghulu itu dikata hulu itu bahasa Melayu. Penghulu itu yang mengatasi semua, itu penghulu. Jadi penghulu ayat Quran, bahwasanya ayat kursi itu adalah penghulu ayat Quran, pemimpin sayyidatu ayat Quran. Wal Fatihah, dan Fatihah itu bahwasanya Fatihah itu adalah al-afdal, ayat yang paling utama. Ya, jadi menjelaskan pasal ini menjelaskan tentang penghususan Nabi
akan ayat kursi, bahwa Rasul beliau mengkhususkan ayat kursi sebagai Sayyidatu Al-Quran dan Fatihah itu sebagai Al-Afdal. La'alaka taqulu, barangkali engkau berkata, lima khususa ayat al-kursi bi annaha sayyidu. Mengapakah Rasulullah mengkhususkan SAW, mengkhususkan siapa Rasulullah SAW akan ayat al-kursi, akan ayat kursi, bahwasanya ayat kursi itu adalah sayyid, pemimpin ayat Quran, wal fatihata, dan mengkhususkan Fatihah bi annaha al-afdal, bahwa Fatihah itu adalah ayat yang paling afdal. Afihi sirrun, apakah padanya terdapat sir pada ayat kursi dan Fatihah tadi, pada al-madhkur tadi terdapat sir. Au huwa bihukmil ittifaq, apakah itu taksis itu penghususan, atau afi, apakah pada taksis itu terdapat sir? Boleh juga kembali ke taksis. Apakah pada taksis itu terdapat sir? Pada penghususan Rasulullah itu ada rahasia, ataukah bihukmil ittifaq? Ataukah taksis itu sekedar hukumnya sekedar kebetulan, ketepatan saja? Kama yasbiqul lisan fi tsana, sebagaimana lepasnya lesan dalam menyanjung ala saksin atas seseorang, ila lafzin, di mana lesan itu melepaskan kepada lafaz, satu lafaz, wa fi tsana'i ala mithli, juga dalam menyanjung dan juga dalam menyanjung ala mithlihi ila lafzin akhar, atas semisalnya saksin itu kepada lafaz yang lain. Di mana orang kalau sudah memuji itu bisa melontarkan lafaz-lafaz yang indah didengar untuk dipujikan kepada yang dipuji itu. Jadi apakah memang Rasul sekedar memuji saja ayat-ayat itu, atau memang ada sir, ada rahasia? Kenapa beliau sebut ayat kursi itu sebagai Sayyidatu Ayil Quran dan seterusnya? Atau cuma pujian, sekedar pujian saja kepada Rasul SAW? Fa'akulu, saya katakan, haihata, alangkah jauhnya. Jadi amat jauh kalau itu cuma sekedar kebetulan. Amat jauh kalau pujian itu sekedar kebetulan saja, atau sekedar pemanis bibir saja supaya merangsang orang membaca ayat-ayat itu. Pasti ada maksud sallallahu alaihi wasallam daripada beliau. Fa inna dzalika yaliku bi wa bika wa biman yantiqanil hawa. Karena sesungguhnya itu yakni ittifaq. Kalau kebetulan saja, itu layak untuk saya, layak untukmu, dan layak untuk orang yang yantiku anil hawa, orang yang berbicara berdasarkan hawa nafsu. Itu kebetulan saja. Kita muji fulan khair, ini muji fulan lagi dengan lafaz yang lain. Umpama itu layak bagi kita yang memang kita ini berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tapi bagi orang yang la biman yantiku an wa'yin yuha, tidak layak hal itu terhadap orang yang berbicara berdasarkan wahyu, yaitu beliau SAW. Tidak mungkin. Tidak mungkin beliau sekedar ucap saja, asal ucap saja, Fatihah ini ayat kursi ini Sayyidatu Al-Quran, Fatihah ini afdalnya Quran. Mustahil beliau sekedar ucap saja, sekedar untuk pemanis bibir, sekedar untuk merangsang saja, tanpa ada satu maksud di balik itu. Kalau kita pantas, karena kita berdasarkan hawa nafsu, kadang ngomong muji itu ya ada kono-karep. Tapi Rasul karena mengucap sesuatu pasti ada rahasia. Tidak mungkin beliau mengucap sekedar mengucap. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sallallahu alaihi wasallam. Fala tadhunnanna, maka jangan kau menduga, menyangka anak kalimatan wahidatan, bahwasanya satu kalimat saja, jangankan satu kalimat, satu kata saja, jangankan satu kalimat penuh. Tasduru, muncul apa kalimat itu anhu, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, fi ahwalihil mukhtalifah, dalam kondisi-kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda, minal ghadabi wa ridha, berupa kondisi marah dan kondisi senangnya beliau, illa bil haqqi wasidqi, kecuali muncul dengan kebenaran dan kesungguh-sungguhan, kejujuran. Munculnya itu dengan kebenaran. Makanya riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, beliau meriwayatkan, uktubu anni, tulislah dari saya, fa inna la yakhruju min hadza, sebab tidak keluar dari ini mulut beliau, illal haq, kecuali kebenaran, sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang ketika Abdullah bin Amr dan beberapa orang menulis, sahabat menulis hadis di akhir masa Islam, bukan di awal. Memang di awal kan ada larangan tuh menulis, la taktubu anni ilal Quran, jangan kamu menulis saya kecuali tentang Al-Quran, takut bercampur. Lalu di akhir-akhir itu bahkan jangan-jangan beliau bahkan menyuruh sebagian sahabat menulis. Nah, di akhir-akhir itu ada orang masih bicara tentang sahabat yang nulis hadis. Apa masa ini nulis? Rasul itu manusia juga. Masa semua yang muncul dari lisan beliau kamu tulis itu gimana? Terus Rasul dengar itu langsung beliau bersabda, uktubu, tulislah dari saya.
Fa innahu la yakhruju min hadza, sebab tidak keluar dari ini, dari mulut saya ini ilal haq, kecuali kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Wasiru fi hadza taksis, dan rahasia tentang penghususan ini. Rahasia tentang penghususan Al-Fatihah, ayat kursi dari Rasulullah SAW. Anal jami' baina fununil fadl wa anwa'ihal katsirah yusamma fadilan. Bahwasanya yang jami', sesuatu yang mengumpulkan antara fununil fadl, antara macam-macam keutamaan dan sama macam-macamnya, anwa'iha, macam-macamnya macam-macamnya funun, macam-macamnya bidang dari keutamaan yang banyak, itu yusamma fadilan. Ya. Fadilan disebut sebagai fadil, sesuatu yang fadil, sesuatu yang utama. Ya, jadi seseorang yang mengumpulkan antara macam-macam keutamaan itu disebut sebagai orang yang fadil, utama. Atau sesuatu yang fadil, yang utama. Waladhi yajma' anwa'an katsirah, anwa'an aktsar, dan yang mengumpulkan macam-macam keutamaan lebih dari yang dikumpulkan si fadil tadi, itu dinamakan afdal. Jadi orang yang mengumpulkan banyak keutamaan itu disebut fadil. As-Sayyid Al-Fadil, seorang kalau muji. Jadi fulan ini adalah Sayyid Al-Fadil yang utama. Tadi mengumpulkan banyak keutamaan. Tapi yang mengumpulkan lebih banyak lagi dari si fadil tadi, itu dinamakan afdal. Yusamma afdal. Fa inal fadla huwa ziyadah wal afdal huwa al-azyad. Sebab al-fadl, keutamaan itu adalah tambahan, sesuatu yang nilai plus, tambahan. Fal afdal, sedangkan afdal itu yang azyad, yang paling banyak kualitasnya, yang paling banyak tambahannya. Wa amma su'dud atau su'dud fa huwa ibaratun an rusukhi makna syaraf. Ya, as-su'dud itu adalah ibarat, istilah tentang rusukhi, menancapnya makna syaraf, makna kemuliaan, alladzi yaqtadil istitba', yang menuntut, ya, apa alladzi tadi, al-istitba'ah, menuntut untuk pengikutan orang terhadap si su'dud tadi, terhadap si pemimpin tadi, wa ya'bat tabaiyah, ya, dan enggan, tidak mau siapa alladzi tadi akan tabai mengikuti orang lain. Jadi su'dud itu adalah istilah tentang menancapnya makna kemuliaan, sehingga saking mulianya dia itu dituntut untuk diikuti, bukan mengikuti. Itu su'dud. Fa idza raja'ta al-ma'aniya allati dzakarnaha fi suratain. Su'dud itu nanti hubungannya dengan sayyid tadi. As-su'dud itu hubungannya dengan kata sayyid. Al-fadil tadi, al-afdal itu hubungannya dengan al-afdal tadi. Ya, beliau ingin menjelaskan makna afdaliyah dan makna as-su'dud tadi, kesayyidan, as-siyadah, makna siyadah. Makna siyadah, su'dud itu adalah menancapnya, kuatnya kemuliaan seseorang sehingga dia kemuliaan itu menuntut untuk dia diikuti, bukan mengikuti. Itu siyadah. Jangan afdal tadi sudah dijelaskan maknanya. Fadil itu orang yang mengumpulkan banyak keutamaan, tapi afdal yang jauh lebih banyak lagi keutamaannya dari si fadil itu afdal. Nah, beliau ingin mengorek tentang akar kata dari al-afdal dengan as-sayyid, as-siyadah itu di paragraf itu. Fa in raja'tal ma'aniha allati dzakarna fi suratain. Lalu apabila kau merujuk akan makna-makna yang kami sebutkan tentang dua surat tadi, makna bahwa ayat kursi itu sayyidatul Al-Quran dan makna bahwa Fatihah itu adalah al-afdal, yang paling utama, alimta, maka kau telah mengetahui akan sesungguhnya anal Fatihata tatadammanu tanbih, menyimpan atas tanbih, menyimpan akan tanbih, peringatan atas fununin katsir, bidang-bidang yang banyak, wa ma'arifah mukhtalifah, pengetahuan-pengetahuan yang berbeda, fakanat afdal, maka adalah Fatihah itu afdal. Seperti makna fadil tadi, fadil itu yang mengumpulkan banyak keutamaan. Al-afdal yang jauh lebih banyak mengumpulkan keutamaan dari itu. Maka Fatihah disebut afdal karena dia mengumpulkan banyak keutamaan, sebagaimana sudah kita bahas tentang ma'ani Al-Fatihah itu dalam, ya, dirujuk lagi nanti, ya, dalam halaman mulai dari panjang itu, mulai dari halaman 100 sampai itu tentang Fatihah sendiri. Ya. Maka Fatihah itu mencakup, ya, 8, ya kan? Cukup 8 poin. Ya. Atau daripada 6 poin itu dicakup dalam Fatihah, dalam
banyak keutamaan yang cakup dalam Fatihah, terutama tentang tema-tema Al-Quran. Maka dia sebut al-afdal, yang mencakup akan macam-macam keutamaan. Sebutlah dia afdal. Wa ayatul kursi, sedangkan ayat kursi tastamil, mencakup atas ma'rifatul uzma, mencakup atas pengetahuan yang paling agung. Allati hiyal matbu'ah al-maksudah, yang mana pengetahuan yang agung tadi tentang Allah itu adalah matbu'ah, yang diikuti dan dituju. Allati yatba'u sa'ir ma'arif, yang mengikutinya, mengikuti akan akan ma'rifatul uzma tadi, sa'irul ma'arif, atau akan allati tadi apa sa'irul ma'arif, sisa pengetahuan yang lain. Fakana ismu sayyidiyah al-yaqobiha, maka nama kesayyidan, nama ayat kursi sebagai sayyidatul ayat Quran itu lebih layak bagi ayat kursi. Karena ayat kursi, kan sayyid tadi pengertiannya apa? Kemuliaan yang sangat menancap, yang sangat kuat, sehingga saking kuatnya kemuliaan dia pantas untuk diikuti dan tidak untuk mengikuti. Itu makna sayyid. Nah, ayat kursi mengandung gongnya daripada seluruh tema Quran, yaitu ma'rifatullah. Yang ma'rifatullah diikuti oleh yang lain, pengetahuan tentang siratal mustaqim, pengetahuan tentang akhirat, itu ikut kepada ma'rifatullah. Maka makna kesayyidan itu lebih layak bagi ayat kursi. Sedangkan Fatihah itu seperti sesuatu yang afdal, mengumpulkan macam-macam keutamaan. Maka Fatihah disebut afdal. Maka baru kita ngeh, ternyata apa yang diucapkan Rasul itu ada maknanya, bukan sekedar pujian, sekedar ayat kursi itu sayyidu ayat Quran. Bukan sekedar pemanis untuk merangsang orang baca ayat kursi. Tapi ada makna dalam, terkandung di dalam makna bahwa ayat kursi itu sayyidatu ayat Quran. Ayat kursi itu penghulu, pemimpin dari semua daripada ayat-ayat Quran. Kenapa disebut penghulu? Karena gongnya itu, ma'rifatullah itu penuh terdapat pada ayat kursi. Kita sudah bahas panjang lebar. Silakan dirujuk lagi pembahasan tentang ayat kursi, bahwasanya ayat lain juga mengandung itu, ya, tapi tersebar dalam beberapa ayat, tapi tidak seperti ayat kursi yang terkumpul hanya dalam satu ayat sudah bisa mengumpulkan ma'rifatullah dengan semua cabang ma'rifatullah itu tadi terkumpul hanya dalam satu ayat. Sedangkan ada memang yang seperti ayat kursi, tapi maknanya tersebar dalam banyak ayat. Jangan yang satu ayat saja itu cuma ayat kursi, sehingga disebut sayyidatu ayat Quran. Yang dirujuk lagi nih, fatanabbah, maka sadarlah kau, lihadan namti, ya, tanggaplah engkau terhadap model seperti ini model minat tasarruf, daripada pengolahan, perubahan daripada qawaril Quran, pengolahan daripada isi ayat-ayat yang bersifat qawari Al-Quran, ya, pengetuk daripada Al-Quran tadi. Wa ma natlu alaik, dan apa yang akan kami bacakan kepadamu nanti dalam bab-bab berikutnya. Adanya kau tanggap tentang apa yang kami akan bacakan padamu dalam bab-bab pasal-pasal berikutnya. Kenapa? Liyaghzura ilmuk, supaya menjadi deras ilmumu, supaya menjadi banyak ilmumu, wa yuntaj fikruk, dan supaya dihasilkan akan pemikiranmu, ya, dihasilkan akan pemikiranmu. Ya, tarul ajaib, intaj itu dalam bahasa Arab modern itu produksi, intaj, ya, muntaj. Wa tarul ajaib wal ayat, maka supaya kau juga bisa melihat keajaiban dan ayat-ayat yang lain. Jadi dengan apa yang saya berikan, seolah-olah Imam Ghazali mengatakan, ini yang saya kasihkan ini ilmu-ilmu inti tentang Quran. Dari situ kamu bisa nanti ayat-ayat Quran itu kamu bisa preteli sesuai dengan apa yang sudah saya kasihkan kepada engkau ini. Dasarnya. Imam ibaratnya dalam bahasa lain, seolah-olah Imam Ghazali mengatakan, saya kasih kamu ini kail, bukan saya kasih ikan. Kamu ini saya kasih kail. Kamu pancing sendiri. Ya. Watan syarifi jannatil ma'arif, dan kau akan menjadi lapang dadamu dalam surga ma'rifat, yang Habib Ali Habsyi mengatakan surga ma'rifat itu, ya, sungguhnya di dunia, inna fi hadzal dunya la jannatun, ya, la jannatan, sungguh ada satu surga yang seandainya ahlul jannah mengerti tentang surga itu, dia tidak akan rindu kepada surga yang di akhirat. Ala wahiyya jannatul ma'rifah, ketahuilah itu adalah surga ma'rifatullah. Habib Ali Habsyi, Syaibul Maulid pernah mengatakan begitu dalam sebagian kalamnya. Ya, bahkan kata Habib Ali Habsyi, ya, lebih jauh dari itu. Bahkan qala ahluha, yani berkata orang yang sudah menghuni jannatul ma'rifah, lau
laukan ahlul jannah, seandainya penghuni surga yang asli itu berada lima nahnu fihi, berada pada sesuatu yang kami berada padanya, innahum la fi 'aisyin thayyib, sungguh mereka berada pada kehidupan yang nyaman. Si ahlul ma'arif ini, para orang yang arifin billah, mengatakan pada penghuni surga, seandainya penghuni surga itu berada pada apa yang kita rasakan sekarang ini di Jannatul Ma'rifah tadi, sungguh mereka berada pada kehidupan yang nyaman. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakan walaupun sedikit. Ya, walaupun kalau minta ya jangan sedikit-sedikit kalau bisa ya. Tapi kalau kita ngelihat ya perejengan kita kayak gini ya, kita mau minta kayak ma'rifatullah itu kayak merasa tidak pantas. Tapi ya itulah salah satu munajat dari para aulia. Ya Allah, ya kalau memang saya tidak pantas untuk rahmatmu, tapi rahmatmu amat pantas untuk menjangkau saya. Wa hiyal jannah, yaitu surga allati la nihayata li atrafiha, surga yang tidak ada penghabisan untuk ujungnya. Idz ma'rifatu jalalillah, sebab ma'rifat tentang keagungan Allah, wa af'ali dan af'al Allah, la nihayata laha, tidak ada nihayah, tidak ada penghabisan. Maka Imam Ghazali dalam Ihya'nya, dalam Kitabul Ilm, mengatakan semua ilmu tak ada batasnya kecuali ilmu tentang ma'rifatul itu. Bahkan beliau membagi, ada ilmu yang madorot banyaknya, tapi kalau diambil sekedarnya saja tidak madorot, seperti ilmu tentang bintang. Kalau diambil sekedar ilmu falaknya, ilmu astronominya yang menanukan kedudukan bintang itu manfaat. Tapi kalau lebih dalam lagi tentang nasib macam-macam, itu bakal madorot. Ada ilmu yang tidak madorot banyaknya, yaitu ilmu ma'rifatullah. Satu-satunya ilmu yang tidak madorot makin banyak, itu adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Silakan dirujuk lagi di Kitabul Ilm, di Ihya itu beliau membagi ilmu kepada yang banyaknya madorot, sedikitnya manfaat. Ada yang banyaknya kebalikannya, banyaknya manfaat, ya, sedikitnya madorot. Dan tapi kebanyakan ada yang banyak manfaat maupun makin banyak manfaatnya makin tidak ada batasnya, tidak ada madorotnya sama sekali. Ilmu yang tidak ada madorotnya sama sekali adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Itulah nihayatlah. Yang mana para aulia saja baru sampai di tepiannya, belum sampai kepada di ibarat lautan itu. Jadi ilmu ma'rifatullah itu dibagi situ la sahilalahu. Jadi ilmu yang tidak ada tepiannya. Wal jannatu allati ta'rifuha khuliqat min ajsam. Sedangkan surga yang kamu kenali, surga itu yang disebutkan di surga jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu khuliqat min ajsam, tercipta dari jisim. Dari sungai, dari air, dari tanah. Walaupun tanahnya beda dengan tanah ini, airnya beda dengan air ada di sini, tapi jisim juga tercipta dari jisim. Fahiyah, maka surga itu al-jannah allati tadi, wa ini tasaat, meskipun luas aknafuha, ujung-ujungnya, sisi-sisinya, famutanahiyatun, tetap dia itu mutanahiyah, terbatas, walaupun disebutkan arduha ka ardis samawati wal ard, luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Tapi ada batasnya, tetap ada batasnya karena terbuat dari jisim. Idlaisa fil imkan khalqu jismin bila nihaya, sebab tidak ada dalam kemungkinan penciptaan jisim tanpa ada batas fainu muhal. Yang namanya jisim itu pasti mutahayyiz. Secara ilmu kalam, jisim itu sesuatu yang mutahayyiz, mengambil tempat. Jadi kalau mengambil tempat berarti kan ada batas. Maka mustahil ada jisim bila nihaya. Maka surga yang tercipta dari ajsam itu pasti ada nihayanya. Tidak mungkin laisa fil imkan khalqu jismin bila nihaya. Tidak ada dalam kemungkinan mencipta jisim tanpa ada batas. Fainu muhalun, karena sesungguhnya jisim tanpa ada batas itu mustahil. Fa iyyaka, maka hati-hati kamu, antas tabdil alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hati-hati kamu daripada kau berusaha mengganti yang adna, yang rendah dengan yang baik. Maksudnya yang baik alladhi huwa khair billadhi huwa khair, dengan yang baik, dengan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik ini kamu jual, kamu ambil justru yang adna. Ya. Itu. Karena kalimat bi itu kuncinya, pemahaman kalimat itu pada billadhi. Sebab orang Arab bilang istaratu hadza bikaza. Bi-nya itu yang diserahkan. Itu kaza itu yang diambil. Jadi hati-hati kamu daripada tastabdilal ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Yang khairnya kamu serahkan, yang adna kamu ambil.
Maksudnya apa? Hati-hati kamu cuma puas dengan surga yang jisim tadi, kamu tidak mengejar surga yang lebih, yaitu ma'rifatullah. Makanya himmahnya para aulia itu tinggi. Dan dalam syair-syair aulia itu, daripada Hayy Alwi Haddad di diwannya, termasuk Hayy Abdullah bin Abu Bakar Idrus, Hayy Bakar Adani bin Abdullah Idrus dalam diwan adaninya. Semua itu yang beliau umpamakan perempuan cantik ini, itu semua adalah makom yang paling tinggi dari ma'rifah yang mereka kejar. Secara simbolisme romziyah, secara simbolisme mereka umpamakan itu dengan wanita yang cantik. Maka orang yang kurang kerjaan mengatakan, apa ini syair masa ngomong tentang perempuan? Karena para aulia itu ada ghirah, supaya tidak dikenali perkataan mereka oleh orang yang tidak layak, maka mereka gunakan simbolisme dalam syair-syair mereka, para sufi. Syair simbolik romziyah, simbolisme. Kalau ingin tahu syair-syair itu, ya di madrasah itu saya sering bahas syair-syairnya dari Diwan Haddad itu pasti saya bahas. Di akhir madrasah pagi itu mesti saya bahas tentang syair-syairnya Habib Abdullah Haddad. Diwan Haddad juga Ahad tadi, setiap ahad itu saya bahas syair dari Diwan Adani. Diwannya Habib Bakar Adani al-Idrus. Radhiyallahu anhum wa radu nafana bihim wa bihum dalinam. Fatakuna min jumlatil bulhi, maka kau menjadi daripada kelompoknya al-buluh. Saya sudah pernah singgung al-buluh, orang yang bodoh, yang lugu, yang terlalu lugu. Saking lugunya dia menukar sesuatu yang terbaik dengan yang baik. Yang terbaik dengan yang baik. Yang terbaik dia lepas, yang baik dia ambil. Walaupun sama-sama baik, ya kan? Sama-sama baik. Hah? Apa? Paling rendah. Rendah. Alladzi adna, yang terendah dengan yang terbaik. Jadi sama-sama baik. Surga yang jisim kita tidak katakan itu jelek, itu bagus. Orang kepingin surga itu kepinginnya orang awam. Makan, minum, kawin di surga itu kehendaknya orang awam. Makanya lihat di surat Waqiah. Allah bicara surganya beda. Sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Baru Allah setelah bicara sabiqun, baru Allah bicara ashabul yamin. Nah, yang surganya isinya cuma makan, minum, kawin, itu ashabul yamin. Maksudnya beliau, kamu harusnya mencapai surga yang jauh lebih itu harusnya. Nah, kan himmah kita ini rendah semua. Ya, himmahnya para aulia itu tinggi sampai mujahadah mereka. Himmah kita tena-tena saja. Pokoknya kita bisa masuk surga, alhamdulillah. Boro-boro jannatul ma'rifah. Ya, fatakuna min jumlatil bulhi, maka engkau termasuk kelompoknya orang yang buluh, orang yang lugu, yang bodoh. Karena lugu bisa ditipu, yang terendah ditukar, ya, diambil yang terbaik, khairon, yang khair itu dikasihkan. Ya. Wa in kunta min al-jannah wa in fatakuna, meskipun kamu ya senajan ya ono apa sira min al-jannah termasuk alul jannah. Meskipun kamu termasuk ahli surga, tetap ahli surga, bukan ahli neraka, tetap ahli surga. Tapi surganya surga yang kelas ekonomi, tidak apa-apalah. Wa in aktsara ahli jannah al-bulhu, sebab kebanyakan ahli surga itu adalah orang yang lugu, al-bulh. Kebanyakan ahli surga itu orang yang lugu. Lugu itu buluh, tidak ngerti maksiat, tidak ngerti, itu buluh. Aktsar, sebagaimana sabda Rasulullah itu ada hadisnya, ya, itu aktsar ahli jannah al-bulh. Di dalam halaman 109 itu sudah dijelaskan, ya, orang yang lugu. Aktsar al-jannah al-buluh. Wallahu a'lam. Jannatul buluh ini sudah disinggung di halaman 109. Jannatul buluh. Sudah kita bahas. Oh ya, jelas lain. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Bahkan kan dijelaskan. Antum baca Fatihah, kita baca Fatihah. Aulia, Habib Muhammad bin Husain, Habib Naim baca Fatihah. Habib Abu Bakar. Lain mana yang mereka ada lapis makna itu tadi. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad dalam diwannya, tanazulu bagian turunnya Quran itu tetap. Maksudnya bukan Quran turun lagi, tapi makna turunnya makna Quran pada aulia itu tetap turun sampai yaumil qiyamah kepada para aulia. Ya mudah-mudahan kita bisa mengecap walaupun sedikit. Amin. Sampai mana itunya? Iya.
Hah?